Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Saya di sini selaku perwakilan kelompok 1 akan membuka presentasi kami yaitu mengenai tinjauan filosofi sistem AMON. Dengan anggota kelompok terdiri atas 4 orang yakni Putu Novaria Rahayu dengan NIM 211301117, Niputu Anik Laranadi Surya Tenggara dengan NIM 21130111025, Kadek Teta Diantinu dengan NIM 21130111060, dan saya sendiri Gusti Ayu Putri Asasawati dengan NIM 21130111087. Yang pertama itu latar belakang. Setiap negara di dunia tentu memiliki sistem dan metode pendidikan dan pembelajaran yang berlaku sesuai dengan nilai dan budayanya masing-masing. Sistem pendidikan dari negara barat memang menghasilkan keluaran yang baik, namun karena dengan perbedaan budaya, kita tidak bisa menerapkan itu di negara kita. Karena hal itu, maka kita perlu mencari metode belajar yang lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya kita dan tetap menghasilkan hasil yang bagus, yang baik. Tokoh dari Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara memiliki sistem pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Sistem ini disebut dengan sistem AMONG, yang berasal dari kata mong atau momong yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengasuh anak. Tenaga pendidik atau disebut pamong memiliki tugas untuk mengajar dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang setiap waktu. Sistem AMONG memiliki tujuan untuk membangun anak didik untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti cerdas, luhur dan berketerampilan, sehat jasmani, rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Dengan rumusan masalah yakni apa pengertian sistem AMONG, apa tujuan sistem AMONG, bagaimanakah sebenarnya konsep sistem AMONG tersebut, apakah ada prinsip tertentu yang berlaku dalam sistem AMONG tersebut, dan apakah dengan adanya sistem AMONG dapat memberikan keefektifan dalam dunia pendidikan Indonesia. Di mana dari tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa itu sistem AMONG, tujuan sistem AMONG, bagaimana konsep dari sistem AMONG, prinsip apa saja yang dimiliki oleh sistem AMONG, dan untuk mengetahui keefektifan sistem AMONG dalam dunia pendidikan. Sistem AMONG merupakan sistem pembelajaran yang telah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. AMONG mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana AMONG tersebut disebut dengan pamong, yaitu seorang yang mendidik anak, yang dalam bahasa Jawa juga disebut dengan momong. Sistem AMONG juga merupakan cara dalam mendidik yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa, dengan maksud mewajibkan para guru untuk ingat dan mementingkan kodrat idarat anak-anak didiknya. Oleh karena alat-alat pemerintah, paksaan dengan hukuman-hukuman yang bisa diberikan dalam pendidikan zaman dahulu harus diganti dengan aturan memberi tuntutan dan menyokong anak didik dalam mereka tumbuh dan berkembang, serta mendekatkan anak-anak kepada alam dan masyarakat. Sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan sistem pendidikan yang telah dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. AMONG mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksanaan AMONG disebut dengan pamong, yaitu seorang yang mendidik anak. Dalam bahasa Jawa, pamong juga disebut dengan momong. Sistem AMONG juga merupakan cara dalam mendidik yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa, dengan maksud mewajibkan para guru untuk ingat dan mementingkan kodrat idarat anak-anak didiknya. Oleh karena alat-alat perintah, paksaan dengan hukuman-hukuman yang biasa dipakai zaman dulu itu harus diganti dengan memberi tuntutan dan menyokong anak-anak didik dalam mereka tumbuh dan berkembang serta mendekatkan anak-anak dalam masyarakat. Lalu tujuan dari sistem AMONG. Tujuan sistem AMONG adalah untuk membangun anak didik untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki keterampilan, serta sehat secara jasmani dan rohani, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia dan pada umumnya.
Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niti Panik Lanara di Surya Tenggara dengan NIM 21130110025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang konsep pendidikan sistem Among, di mana konsep pendidikan menurut ajaran Ki Hajar Dewantara ini ada Tuturi Handayani, Tri Pusat Pendidikan, yang dimana maksudnya pendidikan yang diterima oleh anak itu ada dalam pergaulan di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah Tringgo atau ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Untuk Tuturi Handayani sendiri memiliki semboyan yang memiliki arti menyongkong dari belakang dan pesan agar para tenaga pendidik dalam mengajar untuk tidak memaksakan kehendaknya. Tutwuri ini merupakan perilaku pamong yang memiliki sifat memberi kebebasan kepada anak didiknya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan hasrat dan kehendaknya, sepanjang hal itu masih sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak merugikan siapapun. Tetapi, jika pelaksanaan kebebasan siswa itu ternyata menyimpang dari norma-norma yang ada dan merugikan orang lain, maka pamong harus bersikap handayani, yakni mempengaruhi dengan daya kekuatannya, dan jika perlu dengan paksaannya. Untuk Tringgo itu sendiri, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Tringgo itu sendiri merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan falsafah peninggalan dari Ki Hajar Dewantara yang meliputi ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa terhadap segala ajaran hidup, cita-cita hidup yang kita anut diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak akan cukup kalau tidak merasakan dan menyadarinya. Dan tidak ada artinya jika hanya mengerti dan menyadarinya tanpa dilaksanakan dan diperjuangkan. Merasa saja dengan tidak mengerti pengertian dan tidak melaksanakannya, menjalankan tanpa adanya kesadaran dan tanpa adanya pengertian di dalamnya, tidak akan membawa sebuah hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, tiap perjuangan, cita-cita harus mengerti apa maksudnya, apa tujuannya, dan harus sadar akan arti dari cita-cita tersebut. Pendidikan sistem Among ini merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik, namun tetap berada dalam pengawasan seorang guru yang berperan sebagai pamong. Sistem Among ini merupakan hasil pemikiran dari Raden Maswardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Kadek Teta Diwiandenu, akan menjelaskan materi prinsip pendidikan sistem Among. Pendidikan sistem Among berprinsip pada 3 hal. Yang pertama yaitu ingarsa sum tulada, artinya di depan memberi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Dalam ruang lingkup bahasan kita, ingarsa sum tulada memiliki maksud di depan adalah seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh yang baik. Teladan menjadi kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik benar dan tepat. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik tanpa sadar menjadi panutan bagi para peserta didik, baik dari kata maupun perbuatannya. Oleh karena itu, pendidik selain harus bisa menguasai pengetahuan,
ia juga harus mempunyai kepribadian yang baik. Jadi, ing ngarsa sung tulada pada intinya memiliki makna seorang pendidik menjadi pemimpin bagi para peserta didik yang dimana selain memberikan pengetahuan, pendidik juga memberikan contoh yang baik bagi para peserta didik. Yang kedua yaitu ing madya mangun karsa. Artinya, di tengah membangun kehendak atau niat. Pemimpin harus berjuang bersama anak buahnya. Dalam ruang lingkup bahasan kita, ing madya mangun karsa yang artinya di tengah-tengah atau di antara, seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang dengan baik. Jadi pada intinya, ing madya mangun karsa memiliki makna pendidik berjuang bersama para peserta didiknya dengan cara pendidik memberikan fasilitas dan metode serta strategi yang dapat membantu berkembangnya para peserta didik. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Ada saatnya pemimpin membiarkan anak buahnya melakukan sendiri. Dalam ruang lingkup bahasan kita pada makalah Tut Wuri Handayani yang artinya dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memberikan dorongan kepada para peserta didiknya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga, kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan yang memiliki makna dalam kehidupan. Jadi pada intinya yaitu Tut Wuri Handayani memiliki makna pendidik berada pada belakang peserta didik untuk memberikan dorongan dan arahan agar para peserta didik dapat mencapai tujuannya. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Novaria Rahayu dengan NIM 2113011017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan sistem AMONG bagi pendidikan Indonesia. Selama ini, kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia telah banyak menerapkan berbagai sistem dan metode pendidikan dan pembelajaran yang berasal dari negara-negara barat. Namun, tidak semua sistem dan metode pendidikan serta pembelajaran tersebut berhasil untuk diterapkan di Indonesia, sebab karena tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Kita ketahui juga bahwa di Indonesia telah memiliki pendidikan sistem AMONG, di mana pendidikan sistem AMONG ini merupakan sistem dan metode pendidikan asli Indonesia yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan sistem AMONG bagi pendidikan Indonesia itu sangat penting, karena yang pertama memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang kedua, pendidikan berdasarkan kepada asah, asih, dan asuh kepada peserta didik. Dan yang ketiga, sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Memberikan kebebasan kepada peserta didik. Pendidikan sistem AMONG mengedepankan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat melakukan pergerakan sesuai dengan kemauannya, agar dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dengan sejauh mungkin untuk menghindari unsur-unsur yang disebut dengan paksaan, keharusan, di mana pendidikan sistem AMONG ini mengedepankan kebebasan kepada peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan kreativitas serta minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Di sini, pada pendidikan sistem AMONG,
Pendidik berfungsi sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Jadi dengan diberikannya kebebasan kepada peserta didik, maka peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuannya sendiri sesuai dengan minat dan bakat yang ia miliki, tanpa sebuah paksaan dari pihak lain. Dengan tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan kemauannya sendiri, maka para peserta didik akan menjadi nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran dan nantinya tentu akan berdampak positif berupa peserta didik akan semakin berkualitas dalam bidang minat dan bakat masing-masing. Yang kedua, pendidikan berdasarkan kepada asah-asih asuh kepada peserta didik. Dasar-dasar pendidikan sistem barat yang dahulu diterapkan di Indonesia, namun tidak semua sistem dan metode pendidikan negara barat berhasil diterapkan di Indonesia karena dasar-dasar pendidikan sistem barat adalah perintah, hukuman, dan ketertiban. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menilai bahwa pendidikan dengan sistem seperti ini akan dapat merusak budi pekerti yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan. Sistem tersebut juga dapat menyebabkan anak selalu hidup berada di bawah sebuah paksaan dan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya. Paksaan terhadap batin anak. Paksaan untuk tertib dan paksaan untuk sopan maka tidak akan dapat membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang baik. Namun, dengan sistem pendidikan, yaitu pendidikan sistem Among, yang merupakan sistem dan metode pendidikan asli Indonesia, berdasarkan cara berlakunya tidak lepas dari semboyan Tuturi Handayani. Sistem Among dapat membangun anak didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air. Yang ketiga, sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Pendidikan sistem Among merupakan ciptaan putra Indonesia sendiri, di mana sistem Among itu berupa teori atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan melalui pendidikan taman siswa. Oleh karena itu, sistem Among akan sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia dan akan diterima baik oleh masyarakat terutama para peserta didik dan juga para pendidik. Jika suatu metode pendidikan tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa atau bahkan bertentangan dengan nilai dan budaya bangsa dari suatu negara, maka sistem dan metode pendidikan dan pembelajaran tersebut tidak akan memberikan hasil yang baik karena tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa tersebut dan tidak akan memberikan dampak yang positif bagi pendidikan. Begitu halnya di Indonesia, jika pendidikan atau sistem pendidikan dan metode pembelajaran tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia, maka metode dan sistem pendidikan tersebut tidak akan berhasil karena tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Saya tutup dengan selamat siang.